Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi. Adik-adik, pada konten kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik, yaitu tentang proses pendengaran adik-adik. Jadi di sini yang akan kita bahas sekali lagi adalah tentang proses pendengaran adik-adik. Adik-adik ya, sebelumnya ya, apa kalian pernah berpikir atau terlintas di pikiran kalian ketika ibu guru berbicara di depan kelas ya, bagaimana bisa suara ibu itu yang jaraknya sekian meter mungkin dari kita dapat mendengarnya adik-adik. Jadi adapun suara ibu guru yang dapat kita tangkap itu kakak akan jelaskan sekarang ya. Jadi misalnya ya adik-adik, ibu guru di depan kelas mengeluarkan, kita akan mulai dari yang namanya suara adik-adik. Jadi adik-adik, suara ini sebenarnya adalah merupakan getaran ya. Getaran yang ada di udara. Jadi sekarang kakak ganti saja di sini, lebih tepatnya mungkin adalah getaran suara ya. Jadi di sini getaran suara. Oke. Adik-adik, getaran suara ini selanjutnya nanti akan diteruskan atau akan ditangkap, akan dikumpulkan oleh daun telinga adik-adik ya. Jadi di sini akan dikumpulkan di sini oleh daun telinga. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi di sini akan dikumpulkan. Nah, oleh daun telinga. Selanjutnya nanti setelah dikumpulkan oleh daun telinga, dia getaran suara itu nantinya akan masuk adik-adik. Jadi nanti dia di sini akan masuk. Masuknya kemana? Masuknya tentu melewati saluran yang pertama, yaitu saluran telinga adik-adik. Jadi nanti di sini terjadi yang namanya penyaringan udara adik-adik. Kalaupun yang ikut masuk adalah bakteri atau benda-benda asing, nantinya akan disaring, akan dihambat masuk oleh dengan adanya serumen dan rambut adik-adik, seperti itu. Selanjutnya nanti dari saluran, di sini saluran pendengaran ya, atau mungkin saluran telinga. Nah, di sini seperti itu. Selanjutnya nanti adik-adik ya, getaran suara itu akan menuju ke yang namanya membran timpani adik-adik, atau gendang telinga ya. Nantinya membran timpani di sini ya akan menghasilkan vibrasi atau getaran, sehingga membran timpani nanti di sini bergetar adik-adik. Oke, selanjutnya dari getaran membran timpani itu ternyata juga ikut membuat tulang pendengaran bergetar juga adik-adik. Seperti ini. Jadi tulang pendengaran itu seperti yang kakak bahas pada konten sebelumnya, kakak singkat menjadi Miss Malas, yaitu ya malleus incuspeps atau martil, landasan, dan sanggurdi adik-adik. Jadi di sini tulang pendengarannya pun ikut bergetar. Oke, di sini ikut bergetar seperti ini adik-adik. Selanjutnya dengan bergetarnya tulang pendengaran ya, nanti juga akan menggetarkan koklea atau rumah siput adik-adik. Jadi di sini koklea pun ikut bergetar ya. Jadi getarannya itu saling merambat, jadi terkonduksi nanti si getarannya itu adik-adik. Jadi di sini koklea atau rumah siput juga ikut bergetar adik-adik. Nah, selanjutnya dengan bergetarnya koklea adik-adik, ternyata di dalam koklea itu kita ketahui ada cairan endolim ya. Nanti cairan endolim di sini adik-adik akan ikut menggerakkan ya. Nanti jika koklea bergetar, jadi nanti cairan endolim yang di dalamnya juga ikut bergerak dan akan menggerakkan sel-sel rambut adik-adik yang terdapat pada daerah skala media pada koklea. Jadi nanti sel rambutnya di sini adik-adik di sini bergerak. Nah, sel rambut atau fonoreseptor di sini bergerak.
Nah, gerakan yang dihasilkan oleh sel rambut itu tentunya akan merubah rangsangan getaran suara ya menuju ke neuron-neuron sensoris adik-adik. Selanjutnya neuron-neuron sensoris itu akan menyampaikan rangsangan itu ke bagian otak yaitu lobus temporalis adik-adik. Oke, seperti ini. Ya, inilah bagian otak. Selanjutnya nanti setelah diolah di otak adik-adik baru kita bisa menginterpretasikan ya, baru kita bisa tahu ya, baru kita bisa deteksi ternyata oh itu adalah suara dari ibu guru. Nah, seperti itu. Jadi nanti hasil yang kita inginkan itu adalah akan dihasilkan sebuah interpretasi suara yang kita akan kenal. Seperti itu adik-adik. Jadi proses pendengaran kurang lebih seperti ini. Oke adik-adik, dengan berakhirnya ya penjelasan kakak tentang proses pendengaran, maka berakhir pula materi tentang indera pendengaran. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan sampai jumpa.